Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam Ustaz doakan pergi umroh. Yang tak menjawab naik haji. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Al-Barakah. Yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu, yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ceramah kita mulai jam 20:12 dan ceramah ini 20 menit. Kita berhenti jam 20:32 dengan judul Fadilah Qiraah Al-Quran. Bapak Ibu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, syukur itu ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, keyakinan dalam jiwa bahwa semua nikmat bersumber dari Allah meskipun terkadang melalui perantara orang lain. Saya ulang, syukur pertama, syukur dengan hati, keyakinan dalam jiwa bahwa semua nikmat datangnya dari Allah walaupun terkadang melalui perantara orang lain. Contoh, anak ibu yang dikadang telepon, "Assalamualaikum ma." "Waalaikumsalam." "Uang yang saya transfer 2 juta udah sampai." Kata ibu, "Alhamdulillah sudah." Secara adat yang mengirimkan duit adalah anak yang di Medan. Tapi keyakinan di hati kita, ini rezeki datang dari Allah. Kalau Allah tak memberikan rezeki ke anak, tak mungkin ditransfer dari 2 juta. Atau andaikan Allah mengasihnya rezeki, tapi Allah tidak membukakan hatinya, tak mungkin juga sampai 2 juta. Buktinya, waktu dia lajang, tiap tanggal 1, 2 juta. Tanggal 1, 2 juta. Selepas menikah, tak ada lagi. Karena kebetulan istrinya melarang-larang. Karena dia dapat istri BCL, bini Cilangkok. Ama, orang tua bang terus abang kasih. Orang tua aku tak pernah abang perhatikan. Kalau begini terus abang, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Kalau suaminya berani, tentu dia jawab, "Dek, kalau kau membeli madu, jangan cari madu yang masam. Kalau kau tak mampu madu, cari macam-macam." Keren ya? Saya berani ngomong itu di sini. Di rumah enggak. Ustaz takut sama istri? Bukan. Cuma istri saya lebih berani daripada saya. Jadi yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, asyukur bil lisan, syukur dengan lisan, syukur dengan ucapan. Maka Nabi bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha Abdul zikir la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah." Abdul doa adalah alhamdulillah. Itulah makanya ketika kita menengadahkan tangan, ini yang pertama kita ucapkan alhamdulillah. Ketika khatib naik ke atas mimbar, ini juga yang pertama diucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika kita bangun tidur, ini juga yang pertama kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Itulah doa yang sering dibaca jamaah kalau ustaz selesai ceramah. Karena waktu ceramah tidur, selesai ceramah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang saya bilang di tempat lain, di Al-Barakah tak jauh-jauh beda. Yang ketiga, asyukuru bil af'al, syukur dengan perbuatan. Menggunakan anugerah, nikmat yang Allah kasih ke jalan yang diridai Allah. Dikasih kita mata, kita pandang yang elok-elok. Diberikan kita kaki, kita melangkah ke tempat yang baik. Diberikan kita mulut, kita berucap yang bagus-bagus. Saat itulah kita disebut dengan bersyukur. Syukur dengan hati, yang pertama. Syukur dengan lisan, yang kedua. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Saya berharap berdoa, mudah-mudahan kita menjadi abadan syakuro. Amin ya Rabbal. Jamaah yang mulia, fadilah membaca Al-Quran. Adik-adik, yang pertama, hadis riwayat Tirmizi. Tulisannya HR Tirmizi. Keistimewaan Al-Quran, pahalanya dihitung per huruf. Pahala dihitung per huruf. Hadis daripada Nabi, man qoro'a, orang yang membaca Al-Quran, harfan min kitabillah, 1 huruf dari Al-Quran, falahul hasanah, dia mendapatkan 1 kebaikan.
Wal hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harfun. Alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Berarti alif lam mim. Berapa? 3. Yasin. 2 atau 3? 2 ya, dengan sin. Belum, tidak ada di situ. Toha. Qul a'udzu birabbil falaq. Banyak banget berapa tuh. Jadi sama keistimewaan keagungan Al-Quran yang pertama, pahalanya dihitung per huruf. Dan kita pun tidak menghitung berapa huruf Al-Quran yang kita bacakan ketika kita qiraah Al-Quran. Ini yang pertama. Yang nomor 2, hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran. Mahir itu bagus makhrajnya, pas tajwidnya. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil barara, akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Bapak Ibu dan adik-adik, tulis dulu ya. 5 alam yang dilalui manusia. Berapa? 1, namanya alam ruh atau alam arwah. Number 1. Yang kedua ada namanya, terlalu cepat. Mohon maaf, waktu cuma 20 menit. Nanti terlambat sedikit marah pada dia. Yang pertama, alam ruh atau alam arwah. Udah. Contoh, saya lahir tahun 92. Tahun 91 dikandung orang tua. Tahun 88 saya di mana? Alam ruh atau alam arwah. Misal, ibu lahir tahun 63. Berarti umur ibu sekarang 60 tahun. Walaupun wajah ibu macam 59. Awet muda karena sering memakai MS Glow. Misal, berarti tahun 63 hari lahir kan? Tahun 62 dikandung orang tua, tahun 60 di mana? Alam ruh atau alam arwah. Yang kedua, ada namanya alam rahim, alam kandungan. Alam rahim, alam kandungan. Berapa lama orang dikandung ibu-ibu? Itu yang normal. Ada yang 11 bulan? Ada. Yang 8 bulan? Namanya prematur, karena maknya jarang minum susu prenagen. Ada juga orang dia nikah Januari, lahir anak April. Ada nggak? Jangan susun. Dia nikah Januari 2020, lahir anak April 2024. Lama dia nunggu itu. Ini alam yang kedua, namanya alam rahim, alam kandungan. Yang ketiga, alam dunia. Oke, kita lengkapi ya. Yang pertama tadi alam ruh. Adik-adik catat dulu. Alam ruh surat Al-A'raf. Di sampingnya Al-A'raf surat yang ke-7 nomor ayat 172. Al-A'raf 172. Yang kedua alam rahim, Al-Mu'minun. Catatlah. Banyak kali nanti. Benar, Al-Mu'minun surat 23 nomor ayat 12 sampai 14. Dijelaskan Allah tentang alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Sekarang kita lalui Al-Hadid surat 53 nomor ayat yang ke-20. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ib, bahwa kehidupan di dunia permainan dan senda gurau belaka. Mana contoh permainan dunia? Kalau ada orang meninggal suaminya, katakanlah nama suaminya Pak Chandra. Cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Meninggal Bapak Chandra Suroso. Orang mana tuh? Chandra Suroso Harahap. Jadi meninggal dia jam 5 sore, langsung dikuburkan atau dimalamkan? Kalau jam 5 sore meninggal, malamkan dulu kan? Ketika dimalamkan habis isya, istrinya namanya Nimsi nangis-nangis dekat mayat suaminya. Apa kata dia? Apa? Begitu cepat abang meninggalkan saya. Dulu kita pertama kali jumpa ketika ditangkap Satpol PP. Nangis-nangis dia sedih dengan meninggalnya suaminya. Itu habis kisah kejadian. Karena dia nangis-nangis, Pak RW kasihan. Bu Ningsi, yoi. Ibu kehilangan dengan suami. Iya Pak RW, aku sekarang menjadi IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Jadi karena kasihan Pak RW bilang, Bu, Bapak dimakamkan besok. Malam ini belum dikuburkan karena menunggu besok tukang gali kubur.
Kalau memang kehilangan dengan suami, nanti mayat suami ibu kami masukkan ke dalam kamar, ibu pun masuk ke dalam kamar, tidur berdua di dalam untuk yang terakhir kalinya, kami kunci dari luar, kata Pak RW. Kira-kira apa jawaban Ibu Ningsih? Takut saya Pak RW. Kenapa Ibu takut? Nanti dibangun lagi Pak RW. Itu permainan dunia. Tadi nangis-nangis ketika orang ramai. Ketika disuruh tidur berdua, mau nggak? Halo? Permainan dunia. Bahkan ketika suaminya mau dimakamkan, dimasukkan ke liang lahat, istrinya nangis-nangis seolah-olah mau loncat ke dalam. Pas mau dimasukkan, dia nangis. Untung ada dua orang yang menahan bahu dia, Ibu Nur dan Ibu Halimah. Andaikan Ibu Nur dan Ibu Halimah melepaskan bahunya, mau dia loncat ke dalam. Acting aja dia. Makanya besok kalau ada orang mau dikuburkan, bininya nangis-nangis seolah-olah mau loncat ke dalam, please jangan dipegang. Kita tengok sampai di mana. Itu permainan dunia. Alam ketiga, alam dunia. Yang keempat ada namanya alam barzah, alam kubur. Besok kita akan ke sana. Makanya kemarin waktu ziarah kita bilang begini, Assalamualaikum ya ahlal. Semoga Allah menyelamatkan wahai yang dikubur. Antum bina salafun. Kalian telah mendahului kami. Wa nahnu bikum lahikun. Kelak kami akan menyusul dengan kalian. Alam kubur pasti kita lalui. Cuma tak tahu kita kapan dan siapa yang duluan. Di antara jamaah ini, mana kita tahu siapa yang duluan? Mungkin jamaah duluan, ustaz terakhir. Atau ustaz terakhir, jamaah duluan. Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Halo, Ibu, meninggal bukan soal umur, bukan soal kesehatan. Malaikat Israil datang, tidak pernah menengok akte kelahiran, tak pernah melihat check up yang terakhir. Kadang-kadang sudah tua, umur 80, sakit-sakitan, tapi meninggal juga. Udah capek menantu mendoakan biar cepat dia meninggal. Ya Allah, kalau mertua aku ada harapan sembuhkan ya Allah. Tapi kalau memang tak ada harapan, 2 hari kemudian sehat itu. Tapi ada anak muda, masih muda, umur 17 tahun, sehat walafiat, pagi sehat, sore meninggal, tabrakan, mati di tempat. Jadi jamaah yang mulia, maksudnya ada alam barzah. Yang kelima, nih alam catat punya masing-masing, kan catat punya orang masing-masing. Alam akhirat, alam. Oke, adik-adik udah hafal? Yang 5 itu. Coba jangan nengok buku ya, nengok Ustaz dulu. Alam pertama tadi namanya alam. Ya, ada buku. Alam kelima, alam akhirat. Alam yang ketiga, yang kedua. Salah Ustaz, yang penting buat alam mayang mereka. Yang keempat, besok kita berbangkit di alam yang mana? Alam akhirat, alam yang kelima. Ibu udah pernah studi banding ke neraka? Belum ya? Tapi dia yakin neraka itu ada. Sudah iman. Sama dengan surga, belum pernah kita jalan-jalan ke sana, tapi kita yakin surga itu ada. Termasuk hari berbangkit. Orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil barara, akan dibangkitkan bersama para malaikat. Ditengoknya di kanan, malaikat. Di kiri, di depan, malaikat. Di belakang, malaikat. Ya Allah, kenapa saya berbangkit dengan malaikat? Karena engkau mahir dengan membaca Al-Quran. Ini keistimewaan yang keberapa? Kedua lah. Yang pertama tadi, pahala dihitung huruf. Yang kedua, dibangkitkan bersama malaikat. Itu yang mahir. Mahir itu maksudnya bagus makhraj dan tajwidnya. Saya yakin Bapak Ibu mudah-mudahan masuk dari golongan yang mahir insya Allah. Karena dulu kita di kampung mengaji namanya alif-alif. Ingat itu kan? Alif date a, alif bawah i, alif depan u. Dulu kan? Ba dua di atas ban, ba dua di bawah bin, ba dua di depan bun. Yang mengerti itu udah tua. Orang sekarang ngertinya a gitu kan? A ba a, ba ta ba, ba sa ba, ba a ko. Huruf ba, huruf alif, huruf qaf. Berarti ba a ko. Sama kali ceramahnya. Sabar Bu, 7 menit lagi. Yang kedua, yang ketiga, orang yang membaca terbata-bata dapat 2 pahala. Tuliskan. Belum selesai. Yang ketiga, orang yang baca Quran terbata-bata dapat 2 pahala. Saya baca hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim.
Saya sengaja tak bawa catatan biar Bapak Ibu tahu saya hafal hadisnya. Sombong banget. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta. Orang yang baca Quran dia terbata-bata. Terbata-bata itu diambil dari kata bahasa Arab, huruf hijaiyah. Alif, ba, ta. Dapat ba, lupa ta, dapat ta, lupa ba. Akhirnya terbata-bata. Orang yang baca Quran terbata-bata, walahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala membaca. Pahala kedua, pahala belajar. Normal, kalau orang terbata-bata baca Quran, hurufnya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Kalau lancar kan simple aja. Ya'maluna lahu ma yasha. Itu lancar. Coba terbata-bata. Rupanya kacamata tinggal. Kalau Quran tak nampak dia. Kalau duit jelas di mata dia. Jadi orang yang membaca terbata-bata dapat 2 pahala. Pahala belajar dan pahala membaca. Maksudnya, kalau tadarus jangan menghina, merendahkan, mengejek orang yang tidak lancar. Belum tentu pahala kita lebih banyak daripada dia. Iya kan? Karena kesungguhan dia belajar, mungkin lebih banyak pahala dia. Oke, yang keempat, adik-adik, udah habis. Balik lagi. Berarti dihitung 2 pertemuan sebenarnya. Oke, yang keempat, Al-Quran memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. HR Muslim. Apa HR tadi? Hadis riwayat Muslim. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau membacanya. Bapak Ibu, syafaat artinya bantuan dikala kita sedang butuh. Saat itu tak ada bantuan yang bisa kita harapkan kecuali bantuan itu, namanya syafaat. Contoh, ketika amal sudah ditimbang, amal kebaikan 920 ton, amal keburukan 926 ton. Berat mana? Yang baik atau yang buruk? Saat itu kira-kira butuh syafaat atau tidak? Butuh untuk memberatkan amal yang baik. Disitulah Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Bapak, Ibu, sehari diberikan kita waktu 24 jam. 24 jam, habis 8 jam untuk tidur dan istirahat. Ya, 8 jam. 8 jam untuk bekerja. Masuk jam 8 pagi, keluar jam 4 sore. Berarti 16 jam dari 24 jam. 2/3 umur kita habis untuk tidur dan bekerja. Berapa banyak waktu kita membuka Al-Quran? Lalu ada 8 jam sehari? Gak yakin Pak. Kalau buka HP berapa jam sehari? Ada 3 jam. Padahal besok yang memberikan syafaat bukan iPhone, bukan Samsung, bukan Vivo, bukan Somai, bukan Oppo, Xiaomi. Tapi yang memberikan syafaat itu adalah Al-Quran. Halo Ibu, di grup WA pernah nggak dengar kabar orang meninggal dunia di grup WA kita? Meninggal sebulan, gitu kan? Apa yang dikirim orang? Innalillah. Itu ditulis tangan atau stiker? Coba Ibu renungi. Habis waktu kita untuk komunikasi di grup WA, andaikan kita meninggal, cuma stiker doang yang dia kirim. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi Al-Quran yang memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau membacanya. Yang keempat, yang kelima, terus lagi. Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah obat. Nama suratnya Al-Isra. Urutan surat yang ke-17, nomor ayat 82. Al-Isra surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an, ma huwa syifa, dia itu sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, penenang jiwa kepada orang-orang yang beriman. Al-Qur'an adalah obat. Kapan Al-Qur'an menjadi obat? Ketika dibaca, bukan ditulis. Ada orang salah paham. Al-Quran adalah obat, ditulisnya ayat kursi di kertas, dibakarnya, dimasukkannya ke minuman, baru diminumnya. 2 hari kemudian TBC Bapak itu. Bukan begitu. Al-Quran menjadi obat kalau dibaca, bukan ditempel.
Ada orang kadang-kadang ditempelnya tulis ayat kursi, ditempel di pintu bagian dalam. Ditanya orang, Bu, kenapa ada ayat kursi di sini? Biar setan tak masuk, Pak Ustaz. Logikanya, kalau setan yang di luar tidak bisa masuk, berarti setan yang di dalam tak bisa keluar dong. Iya kan? Akhir setan itu takut sama ayat Quran. Iya, kapan? Kalau dibaca, bukan ditempel. Al-Quran adalah obat. Sebenarnya masih ada keistimewaan membaca Al-Quran 8 yang saya tulis tadi di rumah, tapi karena waktu udah habis 4 aja dulu sekarang ya. Bu, oh jemaah, waktu ceramah 20 menit kan? Jangan 40 marah nanti. Oke, kita simpulkan dulu. Oke, adik-adik, syukur itu tadi ada berapa? 3. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, oke, kesimpulan kedua, fadilah membaca Al-Quran yang pertama, pahala dihitung berhuruf. Alif lam mim tadi berapa huruf? 3. Yasin, Qul a'udzu birabbin nas. Banyak, ya mantap jawaban itu. Banyak. Yang kedua, orang yang mahir dengan Al-Quran akan dibangkitkan bersama para malaikat. 5 alam yang dilalui manusia. Yang pertama, alam 2 rahim. Yang ketiga, mantap. Yang keempat, Al-Quran bahasa sama. Yang kelima, bagus. Keistimewaan yang ketiga, orang yang baca Quran terbata-bata dapat berapa pahala? Pahala pertama membaca, pahala kedua ada, bagus. Yang keempat, orang yang membaca Al-Quran mendapatkan syafaat. Apa arti syafaat? Belum catat. Bantuan dikala kita sedang butuh, saat itu tak ada yang bisa memberikan bantuan kecuali bantuan itu namanya syafaat. Yang kelima, Al-Quran adalah nama suratnya Al-Isra, urutan surat 17, nomor ayat. Mantap, catatannya luar biasa. Jadi jamaah, inilah hasil pertemuan kita Bapak Ibu pada malam yang berapa ya? Malam yang kelima, fadilah membaca Al-Quran. Bapak Ibu, mudah-mudahan insyaallah di lain waktu kita bahas. Bapak, kuis. Oke, adik-adik sebutkan Pancasila. Maju. Salah. Duduk. Yang duluan tadi ini. Nama. Adli. Hah? Adli. Tengok kamera. Maksudnya, kamera kan? Saya kira gaya-gayanya dari Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Besok cocok jadi guru PPKN. Oke, yang kedua, sebutkan 5 alam yang ditempuh manusia. Nama. Rohit. Serius. Rohit nama. Oh, kawan biar deh. Oke. 1. Alam bangsa. Kamu dalam bahasa 1 alam. Alam 5. Alam akhirat. 2. Alam rahim. Ampe. Alam bangsa. 3. Alam dunia. Kamu udah tekan? Oh, beribu kencang. Oke, dapat 1. Oke. Perempuan 2. Ada perempuan. Oke, yang perempuan. Fadilah membaca Al-Quran. Sebutkan 3. Lanjut. Tak bisa. Perempuan tak bisa, laki-laki. Fadilah membaca Al-Quran. Lanjut. Ya, bawa buku. 1. Membaca. Dia membaca. Fadilah membaca Al-Quran. Tadi ada usah sebut 5. Sebutkan 3. 1. Membaca Al-Quran. 2. Belajar. 3. Jangan garang-garang. Oke, mohon maaf. Anda belum beruntung. Coba lagi ke depan.
obat, sebutkan ayatnya. Maju. Oke, nama Akmal. Al-Quran menjadi obat. Ayatnya surat Al-Isra surat ke 17 nomor ayat 82. Bagus. Hah? Cewek tadi bisa pahala. Oke, yang perempuan, coba sebutkan 5 nama-nama ikan. Maju. Nama cantik kan mau? Mantap. Cantik orangnya. Sebutkan 6 nama-nama ikan. 1, Ikan paus, 2, ikan hiu, 3, ikan cupang, 4, ikan gabus, 5, ikan lele, 6, ikan nila. 7. Nggak tahu. Oke, Bapak Ibu, ini pertemuan kita pada malam yang kelima ini. Ustadz tutup dengan doa kafaratul majelis. Bapak Ibu mengikuti. Besok, udah habis aja. Saya berdoa dulu, Bapak Ibu mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Andi Suheri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mewakili panitia Ramadan. Mohon maaf bila ada yang salah. Walaupun ceramah cuma 20 menit, insya Allah tajam, aktual dan terpercaya. Terima kasih. Salam STTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.